wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ada selanjutnya dari adab-adab persaudaraan, dia adalah qabulul udhi min akhihi, menerima udhur dari saudaranya, menerima udhur dari saudaranya. Jadi kalau saudaranya datang, ya apa terlambat tadi karena ngantuk, karena tidur, karena ini dan itu, ya terima, diterima. Dia sudah memberikan apa? Udur-udurnya. Dia sudah memberikan udur. Haknya dia kita terima. Sudah terima. Nah, dijelaskan di sini wa minal ma'lum, perkara yang sudah diketahui, annal insana, yang namanya manusia, la budda ayyahwa, dia harus salah. Fa'ila dan meminta maaf dari kamu, ada udhruhu, dia memberikan udhurnya, anak minta maaf tadi karena saya begini dan begini. Fa'inu, maka dikatakan orang yang mulia, dikatakan orang yang mulia, ala kulli halin, bagaimanapun keadaannya, dia dikatakan orang yang mulia kalau dia yang baru udhruhu, nerima udhurnya, wa ya'fu anhu, dan memaafkan darinya. Itu orang yang mulia. Jadi diterima udhurnya dan dimaaf. Ya, itu orang mulia ya. Walainu, sedangkan orang yang tercela, la yaqbalu udhrahu, gak terima udhurnya, bal talaba ata'atihim, bahkan mencari-cari kesalahannya. Ini orang yang tercela. Tinggal kita punya dua keadaan. Imma kita mau pingin menjadi orang mulia, satu, atau kita pingin menjadi orang yang tercela. Kalau kita pingin menjadi orang yang mulia, ya sifatnya apa tadi? Menerima udhuri dan memaafkannya. Kalau orang mulia, kalau kita pingin jadi orang yang tercela, gimana tadi? Ya wis, gak usah dimaafkan dan gak usah diterima udhurnya. Tinggal kita mau jadi yang mana ini?
jadi orang mulia di sisi Allah ataukah menjadi orang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin egoisan, lah dulu-duluan. Kalau kita ingin marah-marahan, lah ada yang namanya bocor dan teman. Kalau kita ingin menang-menangan, lah ada yang namanya teman dan gak ada yang namanya sahabat. Terus kita harus jalan. Maka mari mendidik diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki hati kita untuk berlapang dada dan menerima kondisi temannya, berlapang dada memaafkan kesalahan saudara-saudara. Diriwayatkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, man aqala musliman aqallahu atharihi yaumil qiyamah. Maknanya hadis, perhatikan barakallahu fikum. Iqalah itu ma'ruf dalam ilmu fikih dan ini termasuk dalam bab kitab al-buyur. Ini saatnya kita belajar kitab al-buyur ini ya. Wis bisnis mantep ya. Tapi orang ngerti kita al-buyur. Jadi kita harus al-ilmu qabla al-qawli. Nah, kita apa ini? Al-amal, al-ilmu ba'da al-qawl wal amal. Wis mergarise dulu ilmu ini kali-kali. Itu kalau di zaman Umar bin Khattab diusir lah. Man la ya'lam ilmal bayi. Barang siapa yang enggak ngerti ilmu jual beli, diusir sama Umar bin Khattab. Ini segala kasus ini. Di zaman sekarang Allah musta'an. Zaman sekarang ya rata-rata apalagi kayak kita yang ilmu orang jual tapi bisnis mantap ya. Nah, mau menikah ya kalau begini saudara umum. Anak beli HP sama Pak siapa? Pak Hendi. Pak Hanif. Ya, Pak Hanif. Anak juga beli HP sama Pak Hanif. Wes transaksi asik sih. Wes akhir HP-nya tak bawa pulang, tak kasih uangnya sama Pak Hanif. Harga HP mahal loh, 10 juta. Setelah saya pulang, saya lihat, ya Allah, kayaknya saya tertipu. Kemungkinan pertama saya tertipu. Pak Hanif itu ya atau saya menyesal. Ya Allah, kok tak berikan HP ini? Kemungkinan yang kedua, pokoknya ada beberapa asbab yang mendorong saya tak kembalikan ini HP kepada Pak Hanif. Pak Hanif, sepurane ya, tak balik no HP kepada antum. Bukan dijual ke Pak Hanif, bukan ya, tapi tak kembalikan. Aku ambil uang 10 juta, HP-nya tak kembalikan Pak Hanif. Jadi Pak Hanif, wis terserah kamu. Kamu bikin alasan apa wae tak trimo wis. Masya Allah, mulia Pak Hanif ya. Diterima lah. Orang yang semisal ini, semisal model Pak Hanif tadi dan mudah-mudahan Pak Hanif semisal itu kan. Amin. Nah, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan dia besok pada hari kiamat. Masya Allah. Ini faedah nerima uzur dan memaafkan orang lain. Bu uzurmu apa wae? Pak Hanif gak bilang kamu dusta, gak usah ngomong begitu. Wis diterima.
diterima. Gak bilang kamu dusta walang ini walang, gak perlu ditanyakan begitu-begituan. Selama dia memberikan uzurnya untuk mengembalikan HP itu kepada saya, wis tak terima. Tak terima. Yang ngantuk. Nah, contoh ini, kalau kita tanya, kenapa kamu ngantuk? Ya Ustaz, saya nggak tidur siang. Terima, ya mulai. Contoh nih, aku sih udah gak usah kentareret. Ya iya gitu saja. Itu adalah adab. Nah, Pak, selama dia mendapatkan ulurnya, terima, gak usah. Nanti kita akan sebutkan dia bohong, dia ikut terlalu membuat urusan gitu itu. Wes terima, selesai sudah kan? Ya kan, kalau kita nggak perlu bertele-tele kan selesai masalahnya. Oh ya udah, kita kan. Ketika waktunya murojaah, kenapa murojaah? Waduh, Ustaz, lali Ustaz. Yo, lali. Wah, lali. Kalau aku tambah kamu bohongin, lah tambah masalah. Nambahnya lisan kita bohongin, lah tambah masalah. Dia sakit hati kan. Jadi apa tadi masalahnya? Paham? Coba, wis udah, seperti itu. Legowo sudah. Tinggal ditekankan. Ya, besok lagi jangan lupa ya. Besok lagi lupa, terima, bisa lupa. Sampai nanti 10 kali atau 100 kali kita yang sampaikan ulamanya diterima. Itu membuat masalah enak, anteng, gak tambah masalah. Nambahnya lambe kita ini ya, ini kita tambah masalah. Kita ingin masalah ini hilang, gak hilang, nambah masalah ini, nambah masalah ini. Satu masalah kita ingin selesaikan, nambah masalah ini. Tambah sama asyik. Makanya gitu. Nah, Masya Allah. Jadi faedah daripada ibarat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan kesusahannya, hilangkan kesalahannya dan seterusnya. Contoh lagi, padahal ibarat tadi kalau Pak Hanif mau enggak bisa. Punya enggak? Haknya Pak Hanif enggak terima itu hanya Pak Hanif. Karena dalam akad tadi enggak ada apa syarat, ya kan? Kecuali anak bikin syarat nanti kembali loh Pak kalau enggak setuju Pak, enggak ada begitu. Syarat enggak ada dan khiyar majlis sudah hilang. Kecuali di tempatnya Pak Hanif pokok tadi masih ada khiyar majlis. Ini enggak ada sudah. Artinya haknya Pak Hanif tadi membatalkan atau tidak membatalkan haknya Pak Hanif. Tapi Pak Hanif Masya Allah lapang dadanya menerima uzurnya temannya. Masya Allah. Kesusahan Pak Hanif besok pada hari kiamat dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sudah dari hadis Abu Hurairah. Kata Bunda, kuntu jalisan indal nabi. Saya pernah duduk di sisi Nabi alaihissalam. In akbala Abu Bakr. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Akhiran bikol hisawri. Mengambil ujung sarungnya. Hatta ada al-rubai sampai dia menampakkan lututnya. Diangkat ini Pak sarungnya sampai kelihatan apa? Lututnya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, jadi Nabi, amma sahibuhu faqala wahai sahabat, ini Abu Bakar ini lagi marah-marah. Nabi tahu itu gaya Abu Bakar ini sudah dikasih dari tempat oleh Nabi alaihissalam ada untuk termenuhi takut zona sebulan iman. Pasal lama Abu Bakar mengucapkan salam. Faqala ya Rasulullah, lalu dia berkata wahai Rasulullah. Perhatikan, wahai Rasulullah. Ini kana baini wa baina ibnul Khattab syai'. Wahai Nabi, karena ada baini
ini antara aku wa baina Ibnu Khattab dan antara Umar syai' ada satu masalah. Aku lagi punya masalah sama Umar bin Khattab. Wajar antara ustaz orang masalah itu wajar. Tapi wajar itu harus dikirim terus-terusan. Antara kita itu orang masalah itu wajar. Siapa kita dengan Abu Bakar dan Umar? Umar dan Abu Bakar ada masalah. Sampai membuat malah sebab Abu Bakar. Kita ambil satu pelajaran ini. Dan kita ambil satu faedah muhimmah di hadapan. Katanya Abu Bakar, "Fa'asra'tu ilaihi." Aku pun bersegera menuju kepada Umar. Minta maaf. Tsumma nadimtu. Lalu aku menyesal kenapa aku berbuat begitu tadi kepada Umar. Fasa'altuhu ayyaghfirli. Lalu aku pun meminta kepada Umar, memohon kepada Umar supaya Umar itu memaafkan aku. Sudah disebutkan tadi begini aku nyesel. Aku tadi sudah menyesal wahai Umar. Aku sekarang minta maafmu. Kita lihat ceritanya kan? Masya Allah. Setelah itu Umar gak mau memaafkan abang. Fa'akbaru ilaika. Sekarang ini nanti aku menghadap kepada kamu. Pak, senengan ini minta dibaca semuanya dengan pelan atau kalau kita ngaji kitab, enak ngaji kitab aja ya. Kalau gitu ya ngaji kitab aja kalau gitu ya. Dibaca semuanya aja. Kita ACC ini, tapi selesainya nggak selesai loh ya. Kalau begitu, kalau ngaji kitab ya lebih enak kalau saya lebih suka ngaji kitab. Saya lebih suka ngaji pesantren. Nah, kita lihat lagi. Fa'akbaru ilaika. Lah, sekarang lagi aku menghadap kepada kamu. Faqala sudah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menghadap kepada Nabi. Saking pun ada dimaafkan oleh Umar. Saya mau berdosa ini. Masya Allah, kita masalah sama temen, gak mau ngobrol sama temen, gak mau gak mau bicara bertahun-tahun, berbulan-bulan, ya gak ada beban itu dosa. Umar Abu Bakar hanya sebentar saja, kemudian meminta maaf, kok gak dimaafkan oleh Umar. Itu maksudnya nangis sampai gawat kepada Nabi alaihi wasallam, menanggung dosa itu berat. Kita, ya Allah, kayak dosa itu gampang banget dicabut nyawa kita. Terus gimana? Kita masih punya hutang sama si A dan kita gak pernah nyapa sama dia. Terus layak dulu muslimin ayah juru akal fauqan talati layal. Enggak halal bagi seorang hamba menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Mek telung dino itu kalau urusan dunia pribadi dibatasi oleh Nabi mek telung dino. Nanti kalau sudah di atas 3 hari hukumnya haram. Nah kalau kita mati terus ada beberapa asilah Pak ya. Beberapa asilah. Malaikat itu Pak datang hari Senin sama hari Kamis. Terus naik amalan itu kepada Allah. Mek siji segala bisa naik Pak. Amalan si A segala wawo sama konsoli. Jadi gak bisa naik. Dino Senin, dino Kamis itu baru naik kepada Allah Subhanahu wa taala dinilai oleh Allah. Gak bisa itu naik harta yang fari'ah sampai keduanya itu memiliki sukun, damai dan bisa akur kembali. Ya Allah, terus piye kalau gak bisa naik, muter-muter kemana jalan kita ini? Ya Allah,
Ini umat yang mengangkat nyesel. Soalnya apa? Masalahnya. Kalau dosa sama Allah gampang, tinggal ya Allah, alhamdulillah aku jawab, alhamdulillah kalau saya terserah Allah kan. Tidak, berdosa sama makhluk itu orang dua itu. Siji, kalau diampuni oleh Allah ya tetap tidak bisa, syaratnya harus minta halalnya orang yang kita zalimi. Ini pembahasan panjang. Adillah ala katsira banyak sekali. Tapi itu sebagai pertimbangan. Terus dan faqala Nabi wasallam. Nabi seorang imam yang mulia ngasih kegembiraan kepada Abu Bakar. Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Yaghfirullah. Allah ampuni engkau. Kita lupa. Jadi Umar enggak ngampuni, enggak maafkan ke Allah bahasa itu kan. Allah berfirman maafkan kamu, mengampuni kamu ya Abu Bakar. Itu Abu Bakar Pak ono taksis. Allah memaafkan kita apa deh? Hah? So sing rekomendasi kita diampuni oleh Allah. Orang. Nah kalau kita terus-terusan, kalau urusan dunia, urusan bisnis, urusan ini terus jadi nggak akor sama orang mesti meniti masalahnya. Kalau bisa boleh Allah gimana kita? Apa kita nggak tahu? Kalau kita boleh Allah ketika itu gimana? Masya Allah. Setelah itu Summa innahu marhatina. Tak lama kemudian umat menyesal. Kenapa tadi yang memaafkan? Umat menyesal. Kenapa tadi yang memaafkan ini? Fa'ata manzila Abu Bakr. Umat pun mendatangi rumahnya Abu Bakar. Fasa'ala dan menanyakan, di mana Abu Bakar? Kok enggak? Abu Bakar, Pak. Abu Bakar, apakah di situ ada? Akarna Abu Bakar. Daripada summa ya. Akarna Abu Bakar. Apakah di situ ada Abu Bakar? Kalau mereka menjawab, la ada. Fa'ata ilal Nabi alaihi salatu wassalam. Umat langsung mendatangi ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika dilihat rumahnya, diparani rumah itu langsung datang ke Nabi alaihi salatu wassalam. Faja'ala wajhun nabiyyi yatamahar. Mulailah wajahnya Nabi sudah berubah. Lihat Umar datang itu berubah wajahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Berubah kenapa? Mau marahi Umar lu kok gak diterima. Udhuri Abu Bakar kok gak diterima, kenapa? Dia sudah minta maaf kok gak diterima, itu kenapa? Itu yang bikin marah Nabi. Nah kalau kita, ya akhirnya minta maaf ya akhirnya. Gak! Orang Nabi jual ayo ke dia. Oh jalur sepura enak-enak, malah dibentak-bentak. Gimana? Ya Allah. Gini ini kok masuk surga dari sana. Gini kok kita pengen masuk surga itu gimana? Kalau nggak minta ampunannya Allah, kasih sayangnya Allah dari itu orang bakal masuk surga. Mau bekal apa? Punya apa kita? Sholat kita ya belum mesti diterima Pak. Mau dijagokan apa Pak amalan kita Pak? Sholat, ya saya terima. Zakat apa Pak? Zakat fitrahnya. Zakat mal ya Allah. Poso-posonya apa? Kalau stop. Nek andalannya nek gitu Pak, itu sing diterima Pak. Kalau enggak diterima maaf Pak kita. Ya. Gitu loh kok kita malah ya Allah, alhamdulillah kami ya Allah. Dosa-dosa kami. Hatta asfaqa Abu Bakr fajasa ala Abu Bakar ketika melihat Nabi ini marah. Abu Bakar asfaqa meminta belas kasihannya Nabi untuk umat. Asfaqa an-Nabi Abu Bakar.
Abu Bakar nggak pendendam Pak, kapok kalau dimarahin Nabi. Dia kan ngono toh, lapor sama Ustaz marah kapok kolnya. Wah, penyakit semuanya Pak kita Pak. Beda hati sahabat dengan kita. Kita hatinya pendendam. Kalau temennya dimarahin sama Ustaz, kapok kol. Sampai sini bahasa kita kan apa? Habislah kamu lah, mampuslah kamu lah. Gitu loh kita Pak. Itu loh dewe itu menurut saya. Biar kita tahu Pak, dewe itu artinya rusak, artinya kotor. Tenang. Lihat Allah ini. Asal fajasa ala batai. Abu Bakar berlutut itu di dua apa ini lututnya Nabi Alaihissalam, berlutut di depan lututnya Nabi Alaihissalam. Faqala ya Rasulullah, wallahi inni kuntu azlimu wahai Nabi, saya yang salah wahai Nabi. Demi Allah, saya yang salah Nabi. Saya mendolimi dia wahai Nabi. Abu Bakar begitu Pak. Bukan kapok komis. Aku tak menunggu lah, tak dusta aja lah. Itulah gaya dewek Pak. Gaya kita itu. Lihat Abu Bakar. Masya Allah. Ya Allah, saya yang salah wahai Rasulullah. Saya yang salah wahai Rasulullah. Enak kan kalau selesaikan, datang dua dia di setelah kata kita punya masalah. Iya Ustaz, saya salah. Saya minta maaf. Selesaikan. Akan berpelukan dan selesai. Oh coba aku salah dan ambil itu Pak. Kalau salah ambil itu, ya hati sama lisan itu kodok. Selesai sudah lebih. Amat kita. Gak penting tidak panjang. Gitu loh. Kalau salah dan meminta maaf kepada selesaikan. Kemudian faqala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi langsung mengatakan begini, Inna Allah ba'athani ilaikum. Dahulu Allah mengutusku kepada kalian seorang Rasul. Sungguh Allah mengutusku untuk kalian. Saya sebagai Rasul kalian. Fakultu kadangtu kalian semua yang mengatakan dusta wahai Nabi Muhammad. Hanya qala Abu Bakr shadaqah. Nabi langsung mengutip masalah kamu. Coba kamu di saat saya diutus untuk kalian ini, apa yang kalian perbuat? Kalian mendustakan aku semuanya kan? Kalau Abu Bakar bilang apa? Saudara dia jujur. Makanya Tuhan As-Siddiq membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Alaihissalam. Sadaqah. Wa wasani binafsihi wa malihi. Dan Abu Bakar mencurahkan untukmu jiwa dan hartanya untuk membela. Apakah perbuatan kalian kepada Abu Bakar yang baik? Sedangkan pembelaan Abu Bakar kepada agama begini luar biasa. Yang dulu kalian mendustakan aku, sedangkan Abu Bakar membenarkan aku dan memperjuangkan harta dan jiwanya di dalam pembelaan ini. Masya Allah. Fahal antum ta'rifuni ya sahibi. Di sini ya dihilangkan karena begitu hadisnya. Fahal antum ta'rifuni. Apakah kalian sekarang mau meninggalkan aku? Ya sahibi, wahai saudaraku. Artinya, apakah kalian mau meninggalkan aku lagi dengan menyakiti Abu Bakar? Setelah itu, fama uluhiyah ada. Setelah itu Abu Bakar tidak pernah disakiti lagi. Masya Allah. Jelas ini Pak. Kita ambil fawaid dari Ibnu Hajar, bukan dari kita Pak. Kita lihat istimbat dari Ibnu Hajar. Wa fil hadits qala al-Hafidz Ibnu Hajar,
Maknanya khasama, lagi punya masalah, bertengkar, bermusuhan. Wal makna dakhala, dia masuk fi ghamratil khusuma, di dalam bergejolaknya bermusuhan. Tsumma qala rahimahullah, ketika di sini wa fil hadis bahwa dalam hadis ini ada beberapa keutamaan. Satu, fadlu, kofnya hilangkan. Fadlu Abu Bakar, keutamaan Abu Bakar ala jami' sahabat, dibandingkan dengan seluruh sahabat Nabi. Utamanya Abu Bakar dibandingkan dengan seluruh sahabat. Satu, wa annal fadila la yanbaghi lahu ayyu ghadiba man huwa afdalu minhu. Orang yang memiliki keutamaan tidak selayaknya bagi dia memiliki marah kepada orang yang lebih utama dari dia. Ingat Pak, orang yang memiliki keutamaan tidak selayaknya bagi dia memiliki marah kepada orang yang lebih utama dari dia. Coba antar kita dengan Ustaz gimana Pak? Kita muliakan Pak, insya Allah Pak ya. Dan di atas kita ada yang mulia lagi. Boyo jangan membuat marah dia. Ojo diri membuat marah dia. Sebagaimana Umar gak mulia membuat marah apa? Abu Bakar. Umar mulia, Abu Bakar lebih mulia lagi. Boyo jangan membuat marah kepada orang yang lebih mulia dari dia. Pak barakallahu fikum Pak, ngalah itu guru mesti hina. Wong ngalah itu menang. Ngalah itu menang Pak. Orang kok hina jadi siapa hina? Terhormat di sisi Allah. Dan kita akan sebutkan beberapa ayat tentang masalah ngalah. Ojo dibalik deh, ngalah itu hina Pak ya. Orang terhormat itu. Kita lihat Hasan dan Husain. Dengan Hasan dan Husain umat ini akan apa? Jadi baik kan? Dulu kalau Hasan dan Husain naik, terus apa terjadi? Ya kan? Ayo, itulah keutamaan sahabat Nabi Alaihissalam. Maka ngalah dalam satu posisi dia menang. Ngalah itu menang Pak. Bukan ngalah, menang. Ngalah itu menang. Tidak punya satu. Kalau kita terus kerja sama apapun masalah dunia liar yang lain, setan tertawa. Setan itu berjadi setan, bikin kita itu marah, jauh dari teman, tukang, bisnis dan yang lainnya. Aduh, salah saya bisnis, ngamuk orang yang lain. Terus, wabi jawazu madhil madhi fi wajhi, wabi dan di dalam hadis itu jawazu buri madhi memuji kepada seseorang fi wajhi, di depannya. Ida amina alaihi iftitahu, apabila yang dipuji itu aman dari terfitnah wal iftirah, dan percaya dengan pujian tadi. Nabi memuji di mana? Di depan Umar kan? Itu boleh, tapi dengan syarat yang dipuji aman, tidak terfitnah dari pujian tadi. Ada yang terpuji, dipuji tapi masya Allah terfitnah dia. Kamu lu ganteng, mari mau terfitnah aku lu ganteng dewe. Kamu lu pintar masya Allah, mari mau terfitnah dengan kepintarannya sehingga dia sombong. Ini jangan dipuji di depannya. Tak usah dipuji pada tulisan ini. Justru membahayakan. Nah, wabi ma tubi'a alaihi insan, wabihi dan di dalam, wabi lagi dalam hadis.
Tumbi alaihi insanu wis menjadi tabiat kanggo manusa minal basyariyah yang memiliki sifat kemanusiaannya. Apa yang menjadi tabiatnya? Menjadi tabiat manusia itu apa? Lihat, hatta yahmilahul ghadabu, di saat marah itu mendorong dia ala etika di aura, sehingga dia melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Kayak siapa ini? Umar. Yang paling pantas dilakukan oleh Umar apa yang tadi? Memaafkan. Tapi karena marah kan, melakukan sesuatu yang apa? Yang menyelisih atau berbatas. Melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Itu tabiat wajar manusia yang sering. Tapi sehingga wajar terus menerus, Pak. Sehingga wajar terus menerus. Tapi kalau spontan ketika itu dia marah dan gak mau maafkan, wajar. Sebagaimana Umar begitu. Tapi ketika itu Umar langsung sadar gak, Pak? Umar sadar. Apa derek? Apa derek? Gak sadar. Terlalu pinter, Pak. Pinter kebingur dari ini. Terlalu pinter dari ini. Sehingga kebingur, Pak. Kepinteran dari sini. Oh enggak, saya tidak mau maafkan. Sebenarnya aku kok. Langsung kata ini sifatnya kamalina. Kamalina. Setan apa? Ini di gendangi di tabari oleh setan. Mantri. Drabena setan ini. Setan drabena itu lah. Kalau kita lagi kencang itu sebut drabena. Senang itu kalau setan dalam kayak gini. Makanya kita tahu dulu kita itu dulu memusuhi setan. Dan dalam komentar setan dulu begini. Normal. Kalau kita lagi marah, melakukan yang khilaful aurat, normal, Pak. Normal. Bukan enggak normal ya. Normal. Seenggak normal itu kalau terus menerus. Lakin akan tetapi al-fadilu, orang yang memiliki keutamaan fiddin di dalam agama, yusri'ul rujua, cepat balik ilal aurat, menuju yang lebih utama lagi. Itu orang yang memiliki keutamaan dalam agama, cepat balik. Awak dewek, suhi balik karena tidak memiliki keutamaan dalam agama, maka dibalik suhi. Wong Indonesia lah, biasa kan Indonesia. Cari ini wong Solo iku alus-alus, tapi kadung marah, suwine kok ngono kaya padha wae musati yo ngono, Pak. Pokoke sing membedakan wala jawabnya, sing membedakan itu keimanan, kebersihan hati. Pancene awak dhewe itu penyakitnya akeh. Kotor hati kita, yo kaya ini keadaan dhewe. Keadaan kita ini. Nah, Masya Allah. Bisa. Belum. Jam 7. Nah, aku lagi mau beda. Nah, ada usulnya apa semua? Lupa. Usul lah apa-apa. Usul ke apa-apa. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kaqaulillahi seperti perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Idza massahum ta'ibun minasyaitan, apabila telah menimpa kepada mereka godaan dari syaitan, langsung pada kamu mereka ingat. Dalil Pak, iki orang beriman bertakwa
idza massahum ta'ifun minas syaitan, apabila menimpa kepada mereka godaan dari syaitan. Godaan terkena itu godaan syaitan, tapi pada kamu mereka sudah astagfirullah. Itu godaan setan. Menunjukkan memang di awal kali siapa sih manusia tidak salah, siapa sih manusia tidak terkena godaan setan, tapi di awal kali Pak harusnya langsung ingat. Itu kalau takau. Awalnya apa? Takruk. Makanya takruk itu mau deh, bukan ittaqau. Kalau ittaqau orang bagus. Kalau kita bukan ittaqau ewa. Nah kalau yang dari ini mau Pak. Maka dari situ mari sama-sama Pak ya. Di lapangan habis Pak bikin lapangan bola. Dua wong mari mudah menerima kesalahannya orang, mudah menerima ulurnya seseorang, sehingga yang terjadi adalah kebaikan. Coba Pak kalau kita nggak menerima ulurnya Pak, tukaran nggak Pak? Tukaran di bari gunung. Masuk kalau konsep di tukaran saja. Wabi dan di dalam hadis tadi, anna ghairan nabi, bahwasanya selain nabi, walaupun dia telah mencapai minal fadli dari keutamaan al-ghayata, puncak keutamaan, tetap dia laisa bimaksumi, tetap dia tidak maksum. Sama juga Abu Bakar dan Umar. Keutamaannya Abu Bakar luar biasa. Pernah mendolimi siapa? Umar. Keutamaannya paling ujung tadi. Di setelah Abu Bakar tetap berbuat salah, menunjukkan sakti-rohai keutamaan, setinggi keutamaan kita itu tidak masuk. Maka dalil Pak, kalau kita tidak masuk, boyo kayak menerima udurnya orang. Begitu pula kita Pak. Coba begini. Ustaz kok ngomong. Ustaz itu apa Pak? Ustaz itu oleh nama tok. Jangan Pak ya. Bukan itu yang kita nilai Pak. Wa Ustaz itu menungso. Manusia sama seperti kita. Di saat dia salah, di saat dia keliru, jangan dibahas Ustaz yang ono. Lah Ustaz itu nabi orang. Dia juga manusia biasa. Teguran kalau salah, nasihat kalau salah. Cukup main belakang. Belakang itu orang yang masalah. Main belakang itu nggak akan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Kalau nggak suka sifatnya dia datang dia Ustaz, anak nggak suka sifatnya aku begini, tolong dirubah. Kalau saya ngomong, sifat yang mana? Nah gini-gini, karena kan udah ada unsurnya. Oh iya, aku mau disifat kayak ini. Kalau mana ketemu aku teguran yo. Kan soal belakangnya ada kalau teguran sih halus. Bagaimanapun dia punya keutamaan Pak, itu berarti itu keutamaan. Pernah ada kita, memberi kita, tapi yang diberikan itu bukan yang sudah maksud. Begitu. Maka harus kita perhatikan sebesar. Wafihi dan di dalamnya istihbabu suhali istighfari. Wafihi dan di dalam hadis itu ada istihbabu al-Tuhan. Soal istighfar, meminta pengampunan, limpah al-Ruli untuk membebaskan diri minal marumi dari orang yang kita zalimi. Jadi kalau kita pernah berbuat sama si A, ya kita minta maaf ya, untuk melepaskan
dosa-dosa yang kita lakukan kepada dia. Wabili dan di dalamnya pula anal rubbana bahwasanya lutut laisan Allah bukan aku Allah. Kalau masalah lutut ini Pak pembahasannya panjang dan akan saya sebutkan di sebuah kitab saya tak namai lupa Pak nama kitabnya. Tentunya ngasih judul lupa sendirian. Tapi saya ingat sekali di sebuah kitab terkait dengan bab syarat-syaratnya sholat. Tambahan di situ tentang lutut itu Allah atau bukan Allah. Kesimpulannya Pak, lutut itu bukan Allah. Tapi kalau paha ini baru diantara khilaf di antara para ulama. Ada hadis ma baina rukbah wasul antara lutut sama pusat antara sebenarnya antara itu berarti lututnya nggak masuk, pusatnya nggak masuk, paham? Jadi yang aurat itu adalah di atas lutut dan di bawah pusat. Pusatnya itu sendiri bukan aurat, lutut itu sendiri bukan aurat, paham? Dan ini adalah pendapat Syaukani rahmatullahi di kitab Sailul Saror. Dan ini pendapat yang paling kuat. Aku ya jelas. Nah, karena asal organ tubuh yang ada pada diri kita itu bukan aurat. Kecuali harus mendatangkan dalil itu adalah aurat. Dan antum tidak punya kecuali ada ini. Baina. Yang namanya baina Pak itu nggak masuk. Baina antara. Antara. Saya sampai di sini insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.